Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam segmen 30 hari berkisah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Parlemen Quraisy Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy di Mekah pada masa pra-Islam, guna mendiskusikan dan memutuskan berbagai perkara. Tempat ini didirikan oleh Qusay bin Kilab. Atas inisiatifnya itu, para kabilah Quraisy dapat berkumpul sehingga ia dijuluki sebagai mujammi atau pengumpul. Darun Nadwah berada di rumah Qusay. Letaknya di sebelah barat Masjidil Haram, pintunya mengarah langsung ke Ka'bah. Darun Nadwah adalah majelis permusyawaratan kaum Quraisy. Tempat ini dijadikan sebagai tempat berbagai acara penting. Di antaranya, pengambilan kebijakan politik dan sosial, pengumuman perang, pernikahan, penobatan usia balik bagi anak-anak perempuan, serta pengenaan pakaian khusus untuk mereka, khitan anak laki-laki, dan titik pemberangkatan rombongan dagang Mekah. Pembangunan Darun Nadwah oleh Qusay sejatinya merupakan pondasi terbentuknya masyarakat Madani di Mekah. Sebab, selain Ka'bah, rumah pertama yang dibangun adalah Darun Nadwah. Kemudian, orang-orang ikut membangun rumahnya masing-masing. Dalam parlemen inilah masalah-masalah pelik biasanya mereka putuskan. Tujuan utama dari Dewan Permusyawaratan Kaum Kafir Quraisy Darun Nadwah tidak lain adalah untuk menghalangi berlangsungnya dakwah Rasulullah alaihi wasallam dalam menyampaikan Islam sampai rencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa keputusan penting yang diambil di Darun Nadwah, yaitu Perjanjian Huza'ah dan Bani Hashim, perencanaan Hilf al-Fudu. Hilf al-Fudu sendiri adalah nama perjanjian antara sebagian suku Quraisy pada masa jahiliyah sebelum Islam untuk melindungi orang-orang yang terzalimi di Mekah. Dikatakan pula bahwa sebab penamaan ini adalah karena keutamaan dan kelebihan perjanjian ini daripada perjanjian-perjanjian yang lain, yang tidak ada hingga sejarah Arab pada waktu itu, dan juga karena keutamaan dan kehormatan orang-orang yang menyepakati perjanjian itu sehingga disebut Hilf al-Fudul. Sebab terjadinya perjanjian ini adalah reaksi dalam menghadapi kezaliman sebagian suku Quraisy terhadap orang-orang Mekah yang tidak memiliki penolong. Keputusan penting lainnya adalah konspirasi Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui parlemen Darun Nadwah ini, pemuka kafir Quraisy hendak mempengaruhi dan mengajak kompromi Rasulullah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berusaha mempengaruhi dan mengajak kompromi Rasulullah dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Mekah, dan menawarkan akan dikawinkan dengan wanita mana saja yang beliau kehendaki. Usaha ini disampaikan dengan berkata, "Inilah yang kami sediakan bagimu, hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki Tuhan kami dan menjelekkannya. Atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu selama setahun." Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa pemuka kafir Quraisy yang berada di dalam parlemen Darun Nadwah diantaranya Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Ashi bin Wa'il, Al-Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Halaf bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah. Dan kita bersekutu dalam segala hal, dan engkaulah pemimpin kami."
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina. Maka Allah menurunkan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Rob yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Rob yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Keesokan harinya beliau pergi ke Masjidil Haram. Di sana para pemuka kafir Quraisy sedang berkumpul. Lalu Rasulullah menghampiri dan berdiri di tengah-tengah mereka dan membacakan wahyu yang baru diterimanya. Akhirnya kaum Quraisy pun berputus asa. Peristiwa ini disebut dalam banyak kitab tafsir seperti tafsir Imam Tobari dan Ibnu Katsir. Ketika Quraisy mengetahui perjanjian Nabi dengan penduduk Yastrib dan dukungan dan perlindungan mereka terhadap Nabi, mereka tidak lagi memperdulikan perjanjian-perjanjian kabilah dan kemudian mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun membunuhnya bukanlah hal yang mudah, karena Bani Hashim tidak akan tinggal diam dan pertumpahan darah di antara mereka akan tetap berkelanjutan. Kaum Quraisy untuk menemukan cara yang baik dalam menerapkan rencana itu. Mereka membuat sebuah pertemuan di Darun Nadwah yang pada akhirnya mereka menyimpulkan sebuah gagasan, yaitu setiap kabilah menyiapkan seorang pemuda yang secara serempak akan menyerbu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua dengan serentak mengayunkan pedang-pedang mereka kepadanya untuk membunuhnya. Dengan demikian, yang membunuhnya nanti bukan satu orang, dan Bani Hashim tidak dapat bangkit meminta pertanggungan darahnya. Karena akan berperang dengan seluruh kabilah dan itu untuk mereka adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan. Terpaksa mereka akan rela dengan mengambil tebusan. Pada malam di mana kaum Quraisy ingin melaksanakan konspirasinya, Nabi dengan perintah Allah telah keluar dari kota Mekah dan Ali alaihi wasallam tidur di atas kasurnya. Ia bersama Abu Bakar pergi berangkat menuju kota Yastrib dan 3 hari bersembunyi di goa yang bernama Saur. Sehingga orang-orang yang mencari-cari mereka berdua berputus asa. Kemudian setelah itu mereka menuju Yastrib melalui jalan yang tidak biasa dilewati manusia. Sepeninggal Qusay, Darun Nadwah dipimpin oleh anaknya yang bernama Abu Dar. Setelah terjadi perselisihan antara anak-anak Abu Dar dan anak-anak Abu Manaf terkait kepemimpinan berikutnya, pada akhirnya anak-anak Abu Dar berhasil mendapatkannya. Itu berlangsung hingga Hakim bin Hizam membeli Darun Nadwah dari Mansur bin Amir. Setelah itu Ikrimah bin Hisham membelinya dari Hakim bin Hizam. Di masa Islam, dia menjualnya kepada Muawiyah seharga 100.000 dirham. Muawiyah lalu menjadikan Darun Nadwah sebagai Darul Imarah Mekah. Di kemudian hari, pada era kekuasaan Bani Umayyah dan di awal kekuasaan Bani Abbasiyah, Darun Nadwah menjadi tempat singgah para khalifah saat musim haji. Di masanya, Harun mendirikan bangunan baru untuk persinggahan para khalifah. Selanjutnya, bangunan asli Darun Nadwah dibiarkan roboh. Pada akhir abad ke-3 Hijriah, di mana Al-Mu'tadid Bilah Khalifah Abbasiyah, bangunan tersebut mengalami pemugaran dan perombakan pada tiang dan atapnya lalu digabungkan ke Masjidil Haram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.